Tunggu, sebelum lesbian, ada nggak darah keturunanmu yang bermusik? Nggak ada. Nggak ada om tante yang. Terus kenal main gitar, main piano itu karena disuruh les? Diperkenalkan gitu nih segala macem. Bapak bisa? Bapak nyanyi sama gitar dikit bisa gitu. Nah, terus singkat cerita. Mama kungfu ya kan? Mamanya solo loh. Kenapa ke kungfu? Ini kan kalau mama itu apa kan ini dinasti ya. Dibuang. Takut banget. Kenapa takut kau? Sampah nggak kuat di perminyakan itu harus kuat. Kamu kayaknya bakatnya tuh di seni deh. Udah kamu di seni aja gitu dia bilang. Nggak memaksakan. Nggak memaksakan. Tahu dia anaknya nggak bisa apa-apa. Ya jangan dipaksa. Iya, anaknya nggak bisa kerja di perminyakan. Ya jangan kerja perminyakan. Jangan anaknya nggak bisa tapi dipaksakan. Tapi oke juga bapaknya, beres pensiun udah. Iya. Ya iya kan, bikin konten. Sama anak lucu. Iya kan? Lah benar bokap sekarang kan? Iya. Bokap nggak pengen nguasain minyak-minyak lain, nggak perlu lah. Tapi sorry Pin, tekanan datang dari pacar, kondisi tidak stabil, si karir tidak jelas gitu. Iya. Orang tua kayak apa? Nah itu yang membuat aku tuh gimana ya? Kadang tuh terharu karena dia nggak pernah mempertanyakan. Gitu. Gak ada penuntut-penuntut yang gimana-gimana. Enggak gitu, udah nggak apa-apa, jalan terus. Gitu, enak kan Terus punya orang tua jalan, gitu ya. jalan terus gitu. Kadang Aku juga gak enak. Jangan terpen leader. To have a heart. Ngomong ke situ, ngomong sama pemimpin-pemimpin negara ini. Emang kenapa pemimpin negara ini? Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga. Calvin Jeremy. akhirnya nih. Aktor yang di atas kita. Yoi. Kan kita nomor 2. Yoi. Nomor 1 KKN. Nomor 1 KKN. Abis nggak ada director's cut sih. Agak lain lebih panjang dong. Agak lain lebih Tapi bisa nggak dari yang director's cut-nya KKN masuk ke agak lain gitu? Kalau sama mereka bisa lah. Tapi ini baru tahu aku. Kan selama ini taunya Calvin Jeremy doang. Ada si Hombingnya ternyata. Iya. Aku pun juga taunya belakangan ini. Tak kaget juga aku. Iya. Calvin Jeremy Siombingnya Baligi dong, yang Baligi itu kan kampung Siombing. Bukit Holbung maksudmu apa? Lintong ada kampung Dolok Sanggung. Ada. Lintong yang Nihuta. Ada, betul. Iya kan? Ada. Ada beberapa kampung yang nama marga. Ya, ada Siombing kan, ada Siombing Lumbantorua. Aku sih Lumban Toru. Si lain, kayak ada nama daerah si lain. Bahaya. Ada marga si lain. Kalau boleh tahu, tapi tahu nggak nomor berapa, tahu nggak? Enggak. Bapak nomor berapa tahu nggak? Saya telepon bapak mau tanya, bapak. Coba. Karena mamaku si Hombing Lumbantorua. Nah, Marlai kalian. nomor 7 Cristiano Ronaldo. Oh, Jersinya. aku pernah nanya bapakku, Pak kita nomor berapa? Dia pun lupa. Marlai. Bapak udah lahir Jakarta? Apa masih lahir di kampung? Bapak lahir di Jakarta, tapi terus waktu dia muda, bapaknya tuh dapat kerjaan diplomat di Filipina. Udah beda. Udah nggak usah ditanya. Udah. Bahas kehidupan aja. Beda dengan si Hombing Lumbantorua yang ku tahu. Yang di rumah kami agak beda. Di sini kalau bintang tamu kaya malu. Iya. Di sini kekayaan itu aib. Enggak, tapi waktu itu dia bilang kita bukan yang kayak diplomat yang pada umumnya pada saat itu. Jadi banyak nampung keluarga juga. Jadi hidupnya ya kaya juga sih. Iya. Tapi diplomat. Mau dibilang diplomat biasa, diplomat. Mama, aku jual sayur. Betul. Jadi gimana tadi detailnya? Opung berarti. Opung yang diplomat. Opung, Ki, iya. mendingan sekarang pesan makanan online. Anak diplomat. Anak diplomat. Cucu diplomat. Calvin, mohon maaf ya. Ini makanan kami sebenarnya. Kalau kau nggak mau makan nggak apa-apa. Opung berarti si Ombing. Opung. Istrinya Opung? Istrinya Opung Ambon. Si Pak Sulta. Istrinya Opung Ambon. Istrinya Opung, ya istrinya.
Ya Ambon. Opung perempuan. Opung Doli. Opung Doli cowok. Opung Doli cowok. Opung Boru yang Ambon. Terus kerjalah jadi di sana diplomat kan, di diplomat. Filipina. Di Filipina. Berapa lama? Pokoknya dari bapak umur 14, enggak 10 tahun sampai lulus kuliah itu 21-22. Di Filipina. Di Filipina. Nah, dia sempat ditinggal sama bapaknya karena kan dia besar di Filipina kan. Jadi waktu kembali ke Jakarta ada kesulitan ngomong bahasa Indonesia. Sampai sekarang sebenarnya tuh bapak agak kurang. Bahasa Indonesianya agak aneh sebenarnya. Nggak fasih. Tapi Filipina sama Batak hampir mirip. Betul. Mirip apa? Ada banyak kosakatanya mirip-mirip. Oh iya. Ada banyak yang meyakini orang dari Cina, katanya sih dari Cina ke Filipina dulu, baru habis itu beberapa generasi dari Filipina ke Toba gitu katanya. Ada yang meyakini itulah. Iya. Makanya banyak beberapa kalimat. Makanya aku mirip Manny Pacquiao. Betul. Gara-gara Aku pun sering dibilang mirip Manny Pacquiao. Gara-gara itunya. Bukan gara-gara apa. Karena bapaknya guru, mamanya tukang balut ekto. Telur bebek itu kali telur bebek. Yang masih yang udah ada janinnya itu. Begitulah. Gitu. Jadi terus Berarti dia di sana. Di sana 12. Nah, berarti pulang ke Jakarta papa umur 21 berarti. Umur 20-21. 21 balik Jakarta. Dalam momen apa? Rangka apa? Ini boleh ceritain ya? Boleh ya? Nggak tahu ya kau. Menceritakannya dulu. Kan ada teknologi. Nanti kalau udah tayang bapak soalnya bisa protes. Enggak, bapak aku kalau cerita sini pasti dia nggak kuat nyelesain, nangis dia. Oh nangis. Sedih berarti. Ini sedih nih, siap-siap kan. Tersentuh. Aku pun juga nggak ngerti ya itu detailnya bagaimana. Pokoknya dia bilang susah sekali waktu dia terakhir dari Filipina mau ke Jakarta gitu. Karena dia didikannya keras kan, jadi uangnya selalu dikasihnya pas dan segala macemnya gitu. Sampai suatu hari ini udah saatnya pulang. Nah, menurut cerita beliau, dikasih lah. Beliau ini yang mana kan ada dua beliau. Beliau bapakku. Oke. Menurut cerita beliau, dia dikasih tiket sama bapaknya dari Jakarta. Tapi mungkin dia pikir, wah kasihan mau refund apa segala macam. Karena dulu tuh bisa refund kalau nggak jadi dipakai gitu ya. Jadi dia berusaha untuk pulang sendiri dari Filipina ke Jakarta gitu dengan uang yang ada. Secukupnya itulah ya. Sayangnya nggak cukup, nggak punya duit sama sekali. Jadi 3 hari terakhir dia di Filipina itu adalah selalu cerita yang sangat dia tuh mungkin berat ya ceritanya gitu karena sampai nggak makan. Jadi akhirnya karena bapaknya juga udah nggak jadi diplomat yang tadinya banyak bantu dia, udah lu bukan siapa-siapa lagi, udah dilupain gitu. Terus adalah temennya yang punya kayak jualan bakmi, diajak untuk jadi pegawai. Jadi tinggal sementara gitu di 3 hari terakhir itu sebelum dia akhirnya balik ke Jakarta. Terus karena nggak ada makan segala macem, jadi dia sempat makan sarden sama temennya itu dikasih sarden cuman udah expired. Udah expired, terus yaudah ya namanya nggak makan 3 hari kan, ya dia makan aja. Terus yaudah singkat cerita di hari terakhir ketiga itu dia sempat boleh nunggu di kedutaan Indonesia tuh di Filipina. Dia mau pulang gimana caranya ya? Gak ada duit, dia bilang. Makan aja sama temannya kan, udah gak ada duit. Tapi dia bener-bener tegar tuh, gak mau pakai si tiket pesawatnya karena supaya bisa di-refund. Tiba-tiba ada orang datang ke kedutaan, sapa dia, Das, gitu. Ini ada titipan uang dari Kak Teti, kakaknya. Kamu suruh beli majalah ini. Dia titip gitu kan. Terus papaku bilang, ini akhirnya jawaban dari Tuhan, katanya. Akhirnya diambil duitnya langsung, gak dibeliin itu majalah titipannya. Dia belilah tiket ke Jakarta menggunakan kapal barang. Karena itu sanggupnya. Iya, itu sanggup. Baru mau nanya maksudnya, masa beli majalah bisa dengan tiket pesawat itu sama harganya? Tiket barang, Kapal barang. Kapal barang. Dia pulang kapal barang itu, terus akhirnya dia ke rumah, dia kembalikan tiketnya untuk supaya bisa ada uang lagi. Akhirnya pulang lah. Tapi ke Jakarta. Opung pada saat itu menerima dengan lapang dada si tiket itu dikembalikan, dikasih apresiasi atau malah tetap dimarahin? Nah, pas aku tanya bapakku, aku lihat kan duduk. tidak berlanjut ceritanya. Udah nggak kuat cerita. Jadi ya gitu. Tapi bapak ke Calvin didikannya 11-12 dengan yang beliau rasakan dulu atau?
11.8 mungkin ya. Oh, 11.8. Ada lah ya. Ada. Karena kita Sumatera Utara lumayan kan, misalnya ya dipukul ini. Love language-nya kan physical attack. Bukan physical touch, physical attack. Pasti lah Bin ya. Pasti itu. Pasti lah ya. Maksudnya ya itu cukup membekas sih ya. Membekas ya. Cukup membekas kayak dididik sama orang tua tuh keras, apalagi juga mungkin ya didikan dia juga keras gitu. Tapi sampai zaman SMA tuh lumayan masih membekas gitu. Wah, gua keras banget dididiknya gitu. Ya biasalah Batak lah ya gitu, keras banget. Dan akhirnya pas mulai universitas, udah mau lulus gitu, mulai paham gitu. Apalagi maaf, bapaknya bapak kan Batak, tapi mamanya Ambon sama. Bukan ini ya, bukan menolong ya untuk merendahkan, untuk bikin tone down gitu ya. Kalau buat bapak Batak sama emaknya kan Solo masih ada yang bersagi-bagi. Cuma dia lucunya waktu menurut cerita bapakku ya, meskipun ibunya itu Ambon, tapi sangat lembut. Oh, ada juga. Aku yang Batak, mamaku Solo. Mamaku lebih Batak dari ibunya Batak. Ngelihat konten mereka sih. Lucu sih, dua laki-laki Batak takut mamanya pulang. Jadi Indang Bali lebih Batak dari orang Batak. Suatu hari pernah ya papaku kita lagi satu kamar gitu. Terus waktu itu nganter kakakku sekolah kan. Jadi tempat kosannya tuh deket rel kereta gitu. Jadi suka ada kereta api lewat gitu. Jadi terus dia buka pintu sambil nyetrika kan. Dia nyetrika gitu. Terus kereta lewat terus. Papaku tuh bilang, itu tutup dong pintunya, berisik banget kereta. Mamaku tuh bisa sambil nyetrika bilang, apa nggak ada kereta? Udah nggak usah suruh tutup pintu. Jadi udah terlalu Batak ya. Tapi yang aku dia nggak merasa terganggu dengan suara kereta. Yang aku suka ternyata, maksudnya Calvin dan bapaknya bisa sedekat itu ya, bisa secair itu. Kalau kita kan biasa lumayan takut. Intinya kau tonton karena kagum. Iya. Tahu kan kenapa bisa kagum? Karena dia nggak bisa merasakan itu. Jadi maksudnya melakukan itu sama bapaknya. Iya. Untuk ngobrol di talk aja nggak mungkin, apalagi ngonten bareng kamera gitu. Maksudnya berarti bapak lumayan maksudnya fleksibel lah ya sama anak-anaknya. Lumayan. Santai banget lah ya. Lumayan, cuman atau setelah gede Vin? Setelah gede sih, maksudnya dari kecil tuh kita emang sering ngobrol dan sering dimarahin juga, sering dihukum juga gitu. Tapi kayaknya sibuk kan. Kayaknya emang makan. Darah Batak ya, darah Batak. Jadi mau dimarahin kayak gimana tuh rasa cinta sama bapak tuh kuat gitu. Gitu, Badi. Nggak ada darah Batak gitu. Nggak ada darah Batak gitu. Nggak terima. Atau mungkin bisa jadi karena bokap tahu dulu gua nggak enak dengan dididik seperti itu tuh rasanya nggak enak. Gua nggak mau melakukan hal yang sama ke anak-anak gua nanti. Iya, itu selalu dia bilang gitu, kayak dia pengen menikah, kan dia usianya menikah 25 tahun. Dia bilang pengennya menikah tuh ketika supaya anaknya nanti masih bisa ngobrol kayak temen. Secara usia tuh masih dewasanya bisa barengan nih. Makanya nikahnya lebih agak muda lah untuk laki-laki ya kan. Iya. Vin, berarti kan papa lulusan Filipina, sampai Jakarta nyari kerjanya gampang dong? Oh, enggak juga. Jurusan apa bokap? Bokap tuh sipil. Oh, teknik sipil. Tapi terus dia lihat abangnya kerja di perusahaan minyak. Terus uangnya banyak. Sementara dia waktu itu gajinya berapa ya waktu itu? Pokoknya cerita 400.000. 4, kukira 4 aja gitu. Ada orang gaji 4 rupiah. 4 rupiah. Tahu dan bukan itu? duit, cuman emang gini, 4 nih gajinya. Bukan Bapak pada akhirnya pertama kali kerja di perusahaan kayaknya arsitektur atau sesuai jurusan gitu. Terus lama? 2 tahun pertama kayaknya ya. Terus akhirnya mencoba di perminyakan karena dia ya Batak kan, maksudnya Sumatera lumayan pintar lah ya. Betul. Papaku juga lici istilahnya. Lici. Cerdik, pandai cepat membaca situasi. Situasi cepat. Kancil. Nih kalau kau tahu cerdiknya orang Sumatera Utara, bapak dia supir angkot di Bandung sampai akhirnya punya angkot sebanyak-banyaknya. Bapak tuh. Ya, jadi mandor, gitu jadi mandor. Ya, cerdik lah, berarti bokap beres dari kantor sipil itu masuk ke perminyakan. Terus kok iso? Kan sipil, teknik sipil. Nggak tahu lah itu di Batak ya. Batak ya. Networking. Ya kan, terus disekolahin
sempat disekolahin ke Inggris kalau nggak salah pada saat itu. Disekolahin. Udahlah bukan jurusannya. Masuk disekolahin. Disekolahin karena memang mungkin bukan keahliannya kan. Potensi tapi punya potensi. Ke Inggris. Lama. Terus udah pulang 6 bulan katanya. Oke, 6 bulan. Terus balik ke sini, pindah kantor, ketemu mamaku. Ketemu di lift katanya. Ketemu di lift. FTP berarti. Senggolan bau kayak. Enggak, jadi katanya mamaku itu Senggolan dari Solo ya. Kok langsung Ya, masih kesenggol. Terus mamanya kayak, pasti kamu miskin. Pas masuk ternyata bosnya bapaknya. FTP kali kan. Oh, itu di TikTok banyak gitu. itu bagus tuh aku ambil ya nanti untuk TikTok ya. Iya, nah terus ketemu di lift. Berarti ketemu di lift di kantor yang baru berarti. Jadi satu gedung, Oke. tapi kantornya berbeda. Oke. Mungkin dia papasan gitu, papaku mungkin katakanlah dia terus dengan segala kemiskinannya waktu itu lah ya. Enggak maksudnya dia Beda kantor kan berarti bener-bener awam banget. tapi mungkin udah ekor mata lah ya. Kali ya. Udah. Bokap yang Ada lah. pertama ngajak kenalan. Mamaku. Oh iya. Pesona Batak. Pesona kok Siombing. Selain pesona, dong Siombing, pesona kerja di perusahaan minyak. Iya, terus katanya mamaku langsung nanya ke resepsionis, itu tadi yang itu siapa gitu. Itu sama-sama waktu di usia berapa bokap dengan nyokap? Malu lah kalau dikasih usia soalnya nyokap lebih tua. Maksudnya memang Dong. Kayak 23 deh kayaknya. Oh, beda 2 kali. iya maksudnya untuk apa ya, untuk kayak ada crush tiba-tibanya itu tuh kayak ya umur segitu masih oke lah berarti dong. 23 lah ya. Iya, masih nanya lagi. itu siapa tadi gitu. Iya sih, antara crush atau mungkin ada sexual tension kali. Berarti dari mama papa, kau berapa bersaudara, Pin? 2. Berdua. Kau anak paling kecil? Aku anak kedua, aku punya kakak satu, namanya Cecil Christovia. Oke. Gitu. Kakak di perminyakan. Enggak. Manajer. Kakak dulu manajer. Terus ya karena kita berdua sama-sama Batak lah, jadi kita clash. Karena kita berdua sama-sama Batak ya Jadi kita pasti. Kita clash, kita berpisah jalan. Sekarang dia senang bikin film, senang bikin short movies, iklan dan semua. Aku sama timku sendiri gitu. Iya. Terus apalah yang terjadi di dirimu? Udah, keluarga udah. Sekarang fokus ke kau. Oke. Kenapa bisa jadi penyanyi dulu kan? Penyanyi dulu, aku nyanyi. Penyanyi dulu paling Tunggu, awal. lagu dia nih, Yang itu loh. tunggu, aku tahu lagu dia, tapi udah lama banget ini. Coba kau nyanyikan lagu SMA nih kalau nggak salah. Apa judulnya, Pin? Berdua. Ada yang terkenal berdua. Berdua. Iya, benar. Selamanya. Iya. Iya kan? Itu dulu berapa ya, Pin? 2012 itu. 2012. Nah 2013 aku manggung kan. Ada satu acara waktu itu aku manggung. MC-nya jelek banget. Di mana? Ini acara di mana? Cirebon. MC masuk kategori jelek tuh gara-gara apa? Muka atau Ketika kan waktu itu masih sombong-sombongnya kan aku kan. Jadi aku ingin di-present secara ini gitu loh. megah secara grande? Gitu. Kalau nggak salah waktu itu dia salah mengucap nama. Dan dia mencari-cari orang ya padahal aku ada di sampingnya. Ingat dia berarti. Ingat Ingat dia berarti. Makanya ternyata udah dibawa untuk bahannya di sini ternyata. Apa yang klarifikasi hari ini? Emang disebutnya apa? Dipanggilnya apa? Calvin Klein. Ya mungkin salah-salah lah. merek itu? Iya, salah-salah lah pokoknya gitu. Mungkin terus aku perjalanan jauh, bete dan ya belum belajar aja lah ini bocah gitu. Jadi bete. Ya abangku ini lah. Dia sendiri. Jadi tur suci 3. Oke. Nah, kami nggak tahu setiap kota itu kan kami tahu ada penampil, tapi semua finalis akan di rolling untuk jadi MC. Oke. Nah, entah gimana ceritanya Cirebon ini adalah kota pertama yang didatangi Suci 3 ini. Hostnya? Host dibilanglah di jalan untuk malam nanti di Cirebon. Hostnya adalah Babe dan Bene. Nanti kita tukar-tukar, tapi hostnya Babe dan Bene ya, yang ini gitu. Kalian bayangkanlah biasa stand up tiba-tiba nge-host berdua. Kan nggak biasa tektokan Ya. kan? Yang satu nggak biasa tektokan, yang satu almarhum
panika, skriptif. Iya, betul. Jadi mungkin berasanya kayak apa ya? Aduh, ini aku sebenarnya di sini ngapain gitu. Yang salah Kompas berarti ya. Nah, jadi pas present dia ini setelah stand up di tengah atau di akhir dia tampil, pas present lah ini. Oke, inilah penampilan yang akan menghibur kalian gitu. Ku gesek babe, kau sekarang ngomong gitu. Terus abis itu pas dia bilang, oke, kita sambut Calvin. Terus digesek aku, lanjut. Calvin. Jeremy Pau katanya. Ya udah Calvin Jeremy lah gitu. Jadi nggak wah. Intonasinya nggak meraih. Iya. Tapi sebenarnya itu bisa jadi lucu kalau akunya juga melebur kan. Iya. Tapi kan masih Iya. Nah, habis Cirebon itu, habis itu nggak di rolling lagi MC. Sudah ditetapkan MC Uus sama siapa gitu. Iya. Itu aja, jangan ganti-ganti lagi. Harusnya mendiang bilang Calvin, kok nyambutnya Jeremy. Iya. Kita sambut Calvin, Jeremy. Itu dia Calvin. Almarhum juga Jeremy Pau. lucu juga tuh ya Calvin ya. Iya, 2013. Gimana ceritanya kok jadi penyanyi itu gimana? Emang dari keluarga ada yang nyanyi? Pin? Aku tuh dulu nggak pernah ngelihat ada idol kayak zaman dulu kan kita nggak ada ya dulu gitu kan idol gitu. Jadi ya udah les piano terus suka bikin lagu tanpa ada hasrat untuk menjadi seseorang gitu. Oke. Bikin lagu pun di kamar semua gitu. Les piano. Les piano dulu. Orang kaya. Kalau kita kan les bahasa Inggris kan. Bapaknya kerja di perusahaan minyak. Iya, aku Oil and gas diplomat. Oil and gas itu nggak ada yang gagal, Ki. Iya, Dan aku cuman minyaknya minyak bumi ya, bukan minyak di wajah ya. Nggak ada yang gagal. Dia pun main musik di kamar gitu. Kayak Inggris berarti apa? British Petroleum, BP atau apa? Atau Exxon? Dulu MI, drilling fluid sama Schlumberger. Selamber sih lagi. Bapak dapat yang di offshore atau di kantoran atau? Sempat waktu muda di offshore, tapi terus abis itu di kantor. Terakhir sempat di Pertamina juga, di Aljazair tapi. Hah? Oh iya kan banyak mereka. Itu mereka banyak. Pertamina Aljazair. Pertamina. Bapak udah pensiun berarti? Udah, sekarang maksudnya lagi nyantai. Tapi kan biasalah masih pengen. Iya. Terus makanya aku ajak bikin konten biar Biar juga ada kegiatan. bisa ada uangnya juga. Nggak jadi konsultan? Oh enggak, kayaknya dia lebih senangnya langsung Langsung drilling. Balik lagi aja kali jajan. Kapan? Buka Pertamina depan rumah. Yang saya Kapan? Bapak kapan pensiun? Ya aku sih pengennya udahlah. Enggak, maksudnya terakhir kerja tahun berapa? 2 tahun lalu. Oh. 2 tahun lalu. 2 tahun. Jelas masih, jelas. Istirahat pun kalian semua nggak kerja masih aman. Amin lah. Aman. Oke, jadi les piano dari kecil. Les piano. Tunggu, sebelum les piano, ada nggak darah keturunanmu yang bermusik? Nggak ada. Nggak ada om tante yang Terus kenal main gitar, main piano itu karena Siapa? disuruh les? Diperkenalkan gitu nih segala macem. Bapak bisa? Bapak nyanyi sama gitar dikit bisa gitu. Nah, terus singkat cerita. Mama kungfu ya kan? Namanya solo loh. Kenapa nggak kungfu? ini kan kalau mama itu apa kan ini dinasti ya. dibuang. Takut banget. Kenapa takut kau? Berani lah. Surabi. Darurat bos. Mama Surabi. Jangan terpancing. Pancing, tapi secara materi mah ada. Ada. Jangan terpancing. Ya, tapi mamanya punya bisnis cake and cookies. Bentar Terlalu dulu. jauh. Nyanyi dulu. Siapa yang mengajarkan? Udah, nggak ada. Tapi mamaku meskipun punya cakes and cookies, dia nggak paksa aku untuk juga cakes and cookies juga. Udah. Nggak ketahan. Mama membebaskan ya. Bebas. Biarkan. Nah, bermusik pun juga gitu. Singkat cerita aku dilihat sama satu produser gitu waktu SMA. Wah, ini kamu bagus bikin musik gitu. Ini true story. Terus aku bilang papaku, "Pak, aku ditawarin musik nih sama ini ada produser namanya Richard Buntario. Tapi kayaknya aku pengen
kayak papa gitu, biar meneruskan gitu kan. Sudah ada dinasti yang karir yang Rempet. Ini serius, di true story tadi. ada karir yang terbentuk waktu itu kan. Jadi lebih baik sebagai anak tuh harusnya meneruskan. Akhirnya lapor ke paman, enggak? Terus Ketulang. tapi mungkin memang itulah bedanya kalau Batak ya. Dia jadi bisa betul-betul dia lihat potensi anaknya. Kalau memang kamu tidak mampu, ya bilang. Papaku bilang, kamu aja ngangkat sampah nggak kuat di perminyakan itu harus kuat. Kamu kayaknya bakatnya tuh di seni deh. Udah kamu di seni aja, gitu dia bilang. Nggak memaksakan. Tahu dia anaknya nggak bisa apa-apa. Ya jangan dipaksa. Iya, anaknya nggak bisa kerja di perminyakan. Ya jangan kerja perminyakan. Jangan anaknya nggak bisa tapi dipaksakan. Tapi oke juga bapaknya, beres pensiun udah. Iya. Ya iya kan, bikin konten. Sama anak lucu. Iya kan? Lah benar bokap ini sekarang kan? Iya. Bokap nggak pengen nguasain minyak-minyak lain, nggak perlu lah. Minyak lain. Sudah aku pulang dulu ya. Oh, berarti di situ dari awal ditawar jadi itulah jalan pertamamu. Jalan kayak di support nih. Terus aku bilang mamaku, baru cerita di situ. Ternyata bapakku dulu waktu lahir aku di kandungan tuh dia selalu bilang suatu hari nanti anakku bisa jadi orang terkenal gitu. Orang ucap begitu. Emang sudah punya mimpi itu. Pengennya itu aja. Karena waktu di Filipina dia kurang dikasih uang jajannya sama bapaknya, jadi dia harus cari uang sendiri. Dia nyanyi dari pub ke pub. Oh, dia nyanyi. Sempat nyanyi reguler. Astaga. Berarti jangan kau bilang nggak ada, berarti dari bapakmu itu darah nyanyi. Kau nanti ku sepak. Jangan marah. Dia ini tadi dari keluargamu turun, siapalah yang punya bakat musik? Nggak ada. Bapak kau nyanyi dari pub ke pub nanti. Bapak nyanyi dari pub itu lagu-lagu Filipin gitu, apa lagu gimana? Gak tahu sih lagu Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris ya, apalagi pada tahun itu ya. Iya. Terus di Filipina kan bahasa Inggris juga Christian Bautista. enggak, masih banyak keturunan Inggris. Lahir Filipina. Mereka tuh banyak keturunan Inggris termasuk yang tengoklah pemain Spanyol ya? Spanyol. Pemain keturunan Filipina itu kalau pemain bola kan banyak yang dari Young husband. Iya, banyak yang dari Inggris juga kayak gitu. Mereka tuh Filipina tuh miripnya sama Meksiko. 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 Gaya-gaya bangunannya apa segala macamnya. Jokowi Filipin Jokowi. Kelvin, apa? Tahu Jokowi? Ada stand up komedian Jokowi. Oh, belum. Udah di Amerika tapi dia berkarir. Oh, ya. Panji tahu Panji? Panji Pragiwaksono. Di Amerika juga. Sebaiknya jangan tahu sih. Tapi waktu ditawarkan, waktu disuruh udahlah kamu nyanyi aja atau lu menawarkan dia jadi penyanyi, itu pada momen apa? Sudah beres kuliah atau kuliah, itu masih kuliah. Enggak ada pertentangan dari bokap nyokap, kuliah dulu aja gitu. Oh enggak, dia bilang kamu, kan aku juga takut ya, misalnya jadi penyanyi nanti sampai umur berapa bisa jadi penyanyi gitu kan. Kalau karir papa kan jelas gitu mikirnya. Terus dibilang nanti kau jadikan nyanyi ini sebagai karir kau, jadi nanti kamu bikin PT juga, tapi kamu belajar dulu sama dia begitu, udah di roadmap. Oh, jadi dua kaki jalan. Yang secara kuliahnya nanti bikin PT perusahaan tetap jalan, yang hobi ini menghasilkan tetap jalan juga. Sejenis dokter Tompi lah. Iya, pada saat itu. Tapi memang pada saat itu bapakku tuh istilahnya benar-benar nyeburin aja. Ya udah kamu jalan gitu. Uangnya mana? Ya cari sendiri. Masih ada sama ya. Iya. Dari peninggalan Raja Sihombing. Itu yang diwariskan. Di klub, pula minta duit. Ada sendiri kamu. Iya sendiri. Pinter. Berarti di situlah fokus kau nyanyi itu, Ben. Nyanyi di situ. Fokus. Kuliah selesai tadi? Selesai kuliah, jurusan manajemen waktu itu. Sempet ngantor nggak? Sempet atau gitu-gitu nggak ada? Pengen banget ngantor, tapi kayak setiap mau ngelamar gitu kan, misalnya musiknya lagi, aduh, apa gue ngelamar kerja gitu. Kayaknya nggak feel. Selalu ditunjukkan jalan lain gitu. Iya, diselamatkan sama project sebenarnya. Sampai suatu hari tuh 2000, kan aku menyanyi 2010 ya. 2018 tuh, 8 tahun ya ups and down semua ya. Terus semua serba digital sekarang. Aduh, udahlah aku nih ngelamar kerja aja, sampai aku nyanyi di gereja akhirnya. Aku nyanyi pelayanan di gereja, dan pada saat di tengah nyanyi itu pun aku tanya gitu sama Tuhan, nih aku mesti kemana gitu. Aku punya pacar, pengen menikah, apakah harus jadi fotografer kayak wedding photographer atau apa? Karena dulu frustasi itu. Ya sempet gitu, karena nggak ada job sambil nyanyi nanya Tuhan tuh, lagu nanya ke Tuhan gitu. Bukan dalam hati. Langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Dalam hati Calvin, tidak ada yang masuk suara.
Nah, sebelum itu kau kan gimana ceritanya ke acting? Karena aku ingat, kayaknya nggak tahu aku itu betulan atau nggak, tapi aku ingat, wih, kok main film dia? Aku nonton terlalu tampan. Ya. Kok main film? Itu film pertama gitu? Itu film pertama. Itu film pertama. Okay. Jadi pada saat aku bertanya sama Tuhan itu, Tuhan gimana ya? Gitu. Pulanglah aku dari gereja itu. Ngopi sama pacarku waktu itu. Gereja mana? Di Pondok Indah. Oh, Karangkaya. GKI. Iya, adalah ya. Enggak, bukan gitu. Karena memang dekat rumah. Rumah di mana? Oh, rumah Pondok Indah. Rumah Rempoa. Pondok Indah sono dikit ya. GKI, HKBP. Enggak. IES South waktu itu namanya. The Collective Church. Oke. Bahasa Inggris gitu sih. Oke. Gereja-gereja orang kaya lah. Iya. Biar kita ketularan berkatnya. Gereja ekspatriat gitu lah. Iya, biar kita ketularan kan. Berarti khotbahnya ngomong pakai bahasa Inggris. Yunani. Iya, Inggris dong. Yunani lagi. Aduh, aku tadi mau aku tanya gereja di mana itu biar aku mau nyoba gitu. Kalau bahasa Inggris nggak ada yang ku ngerti nanti. Kalau Yunani kau ngerti? Ngerti. Papadopoulos. Kau bahasa Indonesia yang payah biar kau tahu. Kera-kera. Kera-kera kau Yunani. Ibu besar. Sepatu. Ayo gereja. Di sana namanya Yunani. Terus pulang gereja. Terus pacar bilang, udah kamu sekarang ambil aja apa yang emang kamu suka sesuai hati kamu. Terus aku langsung bilang, aku mau sekolah lagi. Aku mau bikin, pokoknya nanti dari pulang dari sekolah itu aku mimpi nanti bisa bikin sistem supaya bekerja di industri entertainment tuh bisa menjadi satu karir yang panjang gitu. Mau S2 tuh niatnya. S2 niatnya, aku harus S2, udah aku tinggalkan lah semua ini. Di tengah-tengah aku udah siap meninggalkan semua itu, tiba-tiba adalah muncul satu job. Setelah berbulan-bulan job manggung. Oke. Tribute to AADC dari Melly Guslau waktu itu. Dan aku sudah bilang bahwa ini adalah panggung terakhirku, sudah Tuhan selesai, sudah aku udah mau di balik layar aja, mau sekolah dan semuanya. Di tengah-tengah aku sedang mempersiapkan konser itu, datanglah satu casting dari Visinema waktu itu. Film Terlalu Tampan. Naya dong itu. Terlalu tampan. Naya kan? Terlalu Tampan. Direkturnya? Bukan, Sabrina. Katanya dia ada satu karakter yang dia udah casting berkali-kali nggak bisa. Terus Nikita Willy menyarankan satu temennya nih, berteman kan aku sama Nikita, dia bilang, nih ada temennya nih. Terus Nikita Willy. Iya. Nikita Willy berarti yang merekomendasikanmu? Iya. Oh. Orang kawannya Nikita Willy. Dari kapan kau bukan sama Nikita Willy? Waktu itu ada project, nggak jelas lah projectnya waktu itu. Tapi bekawan. Nongkrong. Di casting. Langsung oke. Waktu itu. Padahal kau belum pernah berakting sebelumnya. Ya nyoba casting udah berkali-kali. Jadi pas aku datang ke casting itu, aku udah casting puluhan kali, ratusan kali, nggak pernah diterima. Yaudah. Oh, berarti sempat ada momen yang dimana nyanyi agak putus asa, kok coba-coba casting? Bukan hanya agak putus asa, sangat putus asa dari bawah dia. Oh gitu. Jadi kok coba-coba casting coba tuh? Semua. Gak ada yang nemu? Coba nggak nemu gitu. Yang castingnya deket rumah sampai jauh, semualah dicobain. Akhirnya keterima, tapi aku bilang ke Tuhan, terima kasih ya buat jalan yang baru ini Tuhan. Tapi aku tetap mau sekolah, gitu, karena aku mau nikah waktu itu. Sempat masih tetap mikir, kok bakal tetap sekolah nih? Iya, karena waktu itu pacarku bilang, jadi kita kapan gitu kan? Oh, udah ada pertanyaan. Makanya berarti itu semua itu tekanan itu datang secara bersama-sama ya? Bersama-sama. Mau ngejar karir, dituntut untuk ini. Makanya jujur aja waktu di film agak lain itu yang pas makan jagung. Itu aku udah mau nangis itu. Oh, karena relate. Aku tahu perasaannya itu gitu. Oh, aku kira kau nangis liat actingku. Bagus banget gitu. Cuman kan yang aku lihat kiri kananku pada ketawa-ketawa kan. Iya. Masa gue nangis? Wah, aku pura-pura ketawa aja. Itu true gitu. True ya. Tapi sorry Pin. Tekanan datang dari pacar. Kondisi tidak stabil. Si karir tidak jelas gitu. Orang tua kayak apa, Pin? Nah, itu yang membuat aku tuh gimana ya? Kadang tuh terharu karena dia nggak pernah mempertanyakan. Gitu. Nggak ada penuntut-penuntut yang gimana. Enggak gitu. Udah nggak apa-apa, jalan terus. Gitu. Enak kan terus punya orang tua jalan, gitu ya. Jalan terus gitu. Kadang Aku juga gak enak. Enggak apa-apa. Enggak cuma memuji. Oh iya. Cuma kayak suaranya pelan tuh kayak enak kali ya punya orang tua kayak gitu ya. makin pelan makin gak enak loh. Cuma mengagumi, memuji gitu. Lo enggak cuma baik, semua itu baik. Iya.
Cuman main Kalian yang arah-arahkan, aku kan cuma memuji. baik. Pelan suaranya. Itu yang hanya bisa dibikin. Masalahnya kalau kau ngomong gitu tapi jelas kayak, enak kali punya orang tua kayak gitu. Nah, itu kayak sambutannya tuh kayak, oh pujian tuh. Iya. Tapi kalau kayak, ih enak kali punya orang tua kayak gitu. Iri, jatuhnya iri. Mungkin Mr. E itu memang hanya ya itu yang dia bisa dibuat sama Mr. E, Be. Iya. Lanjut cerita. Tapi bro, gini. Aku lari. Iya. Mister aku lari. Mister aku lari. I'm run. Cuman gini, Udah jelas cuma Mr. E aja. Iya, dijelaskan. Aku bandel kan. Nama bapaknya Amran. gini bro. Tapi aku satu hal yang aku percaya, sebetulnya setiap orang tua di dunia ini pasti sayang sama kita. Pastilah. Pasti. Hanya saja ada beberapa orang tua itu yang dia hanya tahu ini caranya. Iya. Betul. Dan bingung. Dan gak cocok sama kita. Iya. Tapi maksudnya baik. Baik. Cuman karena caranya itu kebetulan gak cocok sama kita, jadi kita menganggapnya dia nggak ini sama gue nih, kayaknya nih gitu. Nah, jadi yang harus diubah bukan si bapaknya, tapi perspektif si anaknya ini. Oh. Ini nggak setuju aku. Ini nggak setuju aku. Emang bandel. Enggak, kau tahu kenapa dia nggak setuju? Karena Memang sama-sama keren. Iya. Ini ketemu. nggak mau geser. Versi yang sama 7.1.3 jumpa 7.1 ini jumpa. Magnet sama kutub. Iya. Magnet sama kutub. Kalau diginiin gini dia. membalas. Katanya. Tapi itu kan kalau dipikir, kau kan maksudnya punya privilege lah dari orang tua yang lumayan berada. Nah, ketika kondisimu lagi di bawah secara karir apa segala macam, terus ada tuntutan nikah juga dari pasangan, orang tua nggak bilang, ya udahlah nikah aja, Ya, bapak mama yang yang biayain gitu. Ada nggak momen itu gitu? nggak pernah ada di kultur keluarga aku. Karena bapaknya berjuang juga masa Iya, dia maksudnya dia nggak mau gituin anaknya berjuang kau sendiri. Iya. Dan kebetulan orang tuanya juga nggak menuntut dia untuk cepat-cepat menikah juga kayaknya. Oh, waktu itu nggak setuju sebenarnya sama istriku yang sekarang waktu itu. Jadi bukan nggak menuntut, tapi lebih kayak menuntut untuk sudah bubar saja. Gitu. Pada saat itu tapi iya kompleks banget lah 2018 sampai 2017 sampai 2019 cukup kompleks. Itu momen titik terendah. stresnya Alvin ya. Stres. Terus terlalu tampan ini akhirnya Membuka atau tidak jadi membuat rencana awal? Itu membuka semuanya sih, membuka. Terus akhirnya main terlalu tampan, receptionnya bagus. Itu orang-orang film bilang, udah kamu fokus aja di sini. Kayaknya ini bagus nih, kamu bla bla bla. Enggak, saya mau menikah soalnya saya mau sekolah. Mau sekolah. Berarti ini udah cobaan yang keberapa puluh kali ketika mau kantor, mau sekolah, ada aja gitu. Sekolah, terus akhirnya dapat di Filipina. Sekolah, oke. Oh ini bapakku pernah, maksudnya memfasilitasi. Tapi itu hasil tawar menawar. Aku bilang ini, Pak, aku mau ambil S2, tapi aku mau ambil di Prasmul aja. Nanti aku usaha sendiri, bayar kuliahnya ya. Aku bilang gitu. Terus Papa bilang, waktu itu Papa pengen banget sekolah di sini nih, Kel. Tapi waktu itu nggak ada sponsor, juga nggak ada kesempatan. Sekarang kalau kamu ambil di sini, Papa bantu, gitu. Tapi ya kamu ambil di sana. Kalau mau di sini ya terserah kamu bayar sendiri, gitu istilahnya. Akhirnya kau ke Filipina? Ke Filipina lah. Dapatlah sekolahnya. Dapat sekolahnya di sana. Itu jadi sekolahnya tuh hanya minggu pertama dan minggu ketiga, minggu 2 dan keempat kita dituntut untuk kembali ke bisnis kita dan mengimplementasikan apa yang didapat. Oh, bagus konsepnya ya. Iya, bagus konsepnya. Berarti pulang pergi dong? Pulang pergi, tapi beli tiketnya sebelum kau tuduh aku punya banyak uang. Dari jauh lah ya. Sebelum kau tuduh punya uang. Sebelum kau tuduh. Siapa yang nuduh? Orang memang banyak kok duit kau. Aku amin aja, tapi tiket pulang pergi ke Filipina itu bisa 1.200.000. Sekali Udah pulang pergi. Pulang pergi sama mirip kalau misalnya kita kuliah di Jogja toh. Oh. Iya. Lebih mahal ke Medan ya? Lebih mahal. Iya. Betul. Gitu. Karena harga lokal diatur sama pemerintah kan. Kalau harga Kita boleh nggak sih nggak ke situ lagi? Ya nggak apa-apa, tapi benar. Iya, betul. Kan udah dijelasin. Udah sama dijelasin. kemarin. Karena ada pajaknya. Betul. Sama permainan sih. Mas! Keluar tuh nggak tahu pajaknya lebih kecil. Iya. Makanya tiketnya bisa lebih murah. Ada beberapa negara yang kalau kita kunjungi itu pajaknya tidak terlalu besar. Kalau di sini kan Tapi kan negara itu tidak sedang membangun sesuatu. Iya. kan negara ini sedang membangun sesuatu. Kan tadi lagi berusaha disapuin. Tapi nanti diikat kan ya ini ya. Nah, kuliahlah di Filipina. Kuliah di Filipina. Berapa lama, Pi? Itu programnya 18 bulan. 18 bulan. Tapi benar-benar praktek pulang pergi itu aku hanya 3 bulan. Oh. Maksudnya? Karena
pandemi. Disambut pandemi ya. Setelah 2019 disambut pandemi ya. Di pandemi. Berarti kau menyelesaikan kuliah pada akhirnya online? Tapi kan sebelum pandemi ini kan udah syuting KKN. Nah, ceritanya jadi begitu 3 bulan itu aku harus full di Filipina karena visanya kan. Nah, terus pas 3 bulan itu aku lost lah, nggak tahu apa yang terjadi, yang viral di Indo aku nggak tahu. Tiba-tiba ada telepon pas aku lagi di Filipina. Ini dari casting director mau bikin film horor gitu. Terus karena aku merasa aku harus fokus nih di sekolah, aku bilang aku nggak bisa casting tapi masih di Filipina. Oh iya mas, nggak apa-apa, minta videonya aja gitu. Aduh saya nggak bisa, saya tinggalnya di asrama, ada teman-teman lain gitu. Kalau mau lihat acting saya, nonton Terlalu Tampan aja. Mensiasati, tapi mensiasati. Yang digituin timnya Sanjay Mulani. Enggak, tapi kan bener juga mensiasati kan. MD bro. Makanya aduh maaf ya Pak Sanjay ya, Pak Manoj, maaf. Terus waktu itu ya udah kebetulan 2 hari kemudian teman-temanku itu pada pulang ke rumahnya kan. Ya udah aku bikin video di situ. Terus aku tanya, ini mau syutingnya kapan? Soalnya aku lagi kuliah. Ini Desember mas. Oh kebetulan Desember Januari libur kampusnya. Jadi ya sambil kuliah, sambil ya penciptaan karakter dan semua dilakukan di situ. Luar biasa. Sudah. Gila, kepilih tuh KKN ya. Kepilih KKN. Anton. Jadi Anton. Dan Anton Medan. Bukan beda. Jadi Anton Jawa. Udah pakai kopiar, Anton Medan. Sorry. Dan itu 17 Maret kita udah dikasih tahu bahwa ini tayang nih 19 Maret. Ya kan? Wah pas ulang tahun bapakku nih 19 Maret. Aku bikin bangga lah dia dengan main KKN gitu kan. Tapi kok tahu KKN viral banget tuh kemarin tuh? Akhirnya tahu. Enggak, waktu yang sebelum-sebelumnya nggak tahu ya? Sebelum syuting tahu. Kalau aku tahu itu viral, mungkin aku nggak akan jawab gitu. Oh KKN, iya. Karena nggak tahu Karena ya. nggak tahu kan. Tapi pas syuting ya akhirnya iya seviral itu ya gitu. Terus waktu itu reaksi bokap waktu kan ada 19 Maret tadi harusnya tayang. Harusnya tayang. 17 Maret lockdown. Iya. 2 Maret kasus pertama Covid di Indonesia. Iya. Tahu nggak kenapa aku ingat? Karena ulang tahunku. 2 Maret. 2 Maret. Oh sama bintangnya sama papaku ya. Iya. Sama nggak karakternya? Keras. Yang pasti sama-sama pinter. Pinter bener. Pinter. Itu kita akui. Cuman akrab enggak. Itu dia bedanya. Nah, kalau nggak jadi tayang tuh. Bulan berapa? Kok bulan berapa lahir? Taurus. Oh iya. Mei berarti. Mei tanggal 6 dia. Oh, dekat sama Boris. Iya, aku Gemini. Sebelum Gemini apa sih? Taurus. Taurus. Itu 2 hal yang kontras banget ya. Taurus kan paling bagus bintangnya. Pisces sih. Scorpio bagus. Scorpio bagus. Kok bisa gitu? Green flag. Gemini. Pokoknya paling red flag kan Aries sama Gemini. Taurus kenapa bagusnya? Karena kenapa? Apa persisten dia? Kuat, persisten. Keras kepala. Iya. Padahal kan nggak ada yang peduli sama dia. Taurus. Nah, nggak jadi. Oh, berarti Salom itu Taurus. Salom Taurus ya? Iya. Oh, dia 3 Mei, berarti? 4 Mei. Wah, keren. Taurus. Apa? Terus tidak jadi tayang lah. Jadi KKN. Lockdown. Ya udah 2 tahun berjalan akhirnya rilis filmnya. Enggak, selama Covid kau ngapain? Berdoa. Nggak makan, nggak tidur, doa terus. Enggak, ya itu juga kan. Karena kan kuliahnya tuh harus online jadinya kan. Online kan. Terus harus kayak kasih laporan keuangannya gimana nih gitu. Gimana Pak? Orang perusahaannya nggak jalan. Perusahaannya gimana nggak jalan gitu kan. Berdoa Tuhan gimana Tuhan. Ini harus ada tim juga gitu kan. Ya, kita mikir sampai akhirnya tiba-tiba aku jadi host di tengah pandemi. Jadi host acara musik. Di mana, Bin? TVRI. Oh iya. Iya. Rumah Musik Indonesia. Datang ke studio atau live? Datang ke studio. RMI. TVRI. Rumah Musik Indonesia. RMI. Nggak semua disingkat namanya. Oh, itulah menyelamatkan pandemimu ya. Pandemi. Aku pokoknya yang penting bisa ya kasih gaji tim, terus bisa bayar listrik, bisa apa. Aku udah pokoknya yang penting bisa online, bisa bayar internet, udah cukup. Itu udah nikah, Bin? Belum. Oh, itu belum nikah. Belum nikah. Nah, tapi kau udah tinggal sendiri? Masih sama orang tua. Sama orang tua ya. Tapi kan studio di rumah, jadi harus urunan bayar listrik. Oh, studio di rumah. Urunan bayar listrik sama di rumah. Kenapa harus urunan bayar listrik tuh kebijakan tanggung jawab atau kesadaran? Belajar. Oh, karena sadar diri peralatan banyak menyerap listrik juga. Betul. Ada apa AC, lampu-lampu. Memang secara nominal memang berasa jomplangnya.
yang penting kontribusi aja sih. Nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya udahlah, yang penting biar laporan keuangan itu ada apa, listrik, utilities gitu-gitu ya kan. Terus ya udah jalani akhirnya ya bisa dilalui, bahkan menikah juga pada saat pandemi. Oh iya. Pinter. Ini karena memang biar pengeluaran sedikit. Ya itu juga. Pinter, makanya aku bilang pinter. Berapa tahun pacaran? Sama orang yang sama. Pin, berapa lama pacaran Pin berarti? 7 tahun. 7 tahun lama ya? 7 tahun, iya. Backstreet-nya 5 tahun. Hah? Oh, karena tidak. Banyak juga ya persoalan hidup gua, aku ceritain. Backstreet dari siapa nih? Orang tuamu apa orang tua dia? Orang tua aku. Oh gitu. Iya. Apa yang bikin orang tua? Udahlah. Gak apa-apa, aku Apa yang bikin Muslim ya? kenapa? Dia Muslim ya? bukan sama, cuman kan dia bukan Batak. Iya. Tapi itu nggak jadi masalah Orang sebenarnya. mamaku bukan Batak. Mamaku juga Masa bukan Batak. gimana, kan? Masa mau disuruh jangan Batak. Mungkin kekhawatiran seorang ibu yang terlalu berlebih. Ya itu tadi aku bilang, dia taunya mencintai anak laki-lakinya seperti ini. Jadi semua wanita itu berbahaya gitu buat si anak laki-lakinya. Jadi aku harus pelan-pelan selama 5 tahun. Bagus jawabannya. Jawabannya bagus, keren. bagus jawabannya. Tapi aslinya bukan itu. Iya, bagus. Maksud jawabannya bagus. Iya, jadi selama 5 tahun itu aku pelan-pelan ajak ibuku, ayo mas ini, jangan lihat dari situ nih di sini nih. Arahkan POV-nya. Arahkan POV-nya. Berarti kalau gitu pun sebenarnya sama siapapun lah ya. Agak. Siapapun bantai. Iya. Tapi yang sama ini aku bilang, Tuhan, jangan sampai ini menjadi kambing hitam gitu. Aku mau sama yang ini pokoknya. Aku mau yang sama yang Kok ini. pacaran berapa kali emang selama hidupnya? Yang serius mungkin 5 kali adalah. 5 kali. Lama-lama tuh ya prosesnya. Ada yang 1 tahun, 6 bulan segala macam. Dan itu halangannya putus karena orang tua nggak setuju. Beberapa sih, beberapa. Jadinya kan kita nggak stabil. Lagian juga masih muda kan. Iya. Makanya terus aku nggak ada lain ya doa. Dan di tengah berdoa itu sampai akhirnya ibuku juga punya pendirian toh. Betul. Nggak mudah juga untuk kasih. Jadi ya terus berdoa sampai akhirnya kita satu hari lagi lihat ini tempat nikah gitu. Terus aku bilang, "Mah, yang ini bagus, Mah, gini." Ada pameran expo tentang Atau datang kondangan. Datang. Waktu itu kayak pengen yang taman gitu. Karena kan semuanya jadi kayak kayaknya mungkin ya harganya jadi nggak murah tapi kayak mungkin gitu loh. Makanya aku lihat di Dharma Wangsa nih bagus kayak taman mah nanti wah bagus lightingnya segala macam. Terus mamaku cuma bilang bukan yang ini. Oh kenapa? Nanti mama kasih tahu. Bukan yang ini. Terus ke mana gitu, ke Sudirman ada. Sampai akhirnya di Hotel Mandarin waktu itu. Mandarin Oriental. Mandarin Oriental baru direnov. Terus juga, wah kok quite possible ya. Iya. Oke nih angkanya. Mamaku cuma ngomong, ini dia. Terus akhirnya aku tanya. Oke. Bukannya mahal sih itu harusnya. Waktu itu pokoknya sekitar 100 sampai 150. Oh pandemi. Pandemi. Ya, banting Semuanya harga banting. semua iya benar-benar. Banting harga. So aku tanya mamaku, kenapa mama bisa yakin? Iya, mama waktu itu dikasih mimpi. Oh, insting seorang Jadi ibu. di saat dia masih ragu apakah aku harus memberikan Restu ini, dia bermimpi 3 kali. Apa mimpinya? Yang pertama dia mimpi ketemu Jet Li. Ketemu Jet Li. Kan Chinese itu. Iya Mandarin Oriental. Ketemu Jet Li. Lagi gini Jet Li. Terus hari kedua mamanya mimpi menonton Metro Sinwen. Metro Sinwen sama nyelengkat Wong Pehu. Dengar dulu. Minggu ketiga baru ketemu Ernest. Mandarin sih. Ini petunjuk. Disinilah yang bagus. Nggak, 3 kali dimimpiin. Yang pertama dia ketemu aku di perempatan. Tapi aku udah pakai baju pernikahan sama istri. Dan dia ngeliatnya jauh gitu di perempatan jauh atau nganter? Dekat. Tapi akunya mau pamit bilang, "Ma, mau ini ya, mau menikah." Yang kedua, mimpi yang sama, tapi di kapal. Perempatan, kapal. Mimpi yang ketiga, di gedung yang seperti di Mandarin. Berarti itulah petunjuk tadi ya. Betul. Iya. Itu kayak begitu. Cara orang nikah beda-beda. Dia berdoa, Bene bikin film. Bene itu bikin film baru direstui. Tapi benar. Dia Backstreet juga. Dari bapakmu. Dia. Kok bapaknya? Backstreet juga ya? Backstreet. Bukan Backstreet. Naomi yang nggak mau kenalkan. Katanya bapaknya nggak mau ketemu. Dulu. Sekarang beda lah, beda. Ya tapi beda sama omongan yang tadi. Ya tadi kan udah Udah diedit tadi. susah ngeditnya.
nambah, ditambah tapi emang faktor ngeri-ngeri sedap tuh banyak membawa berkah lah termasuk untuk sutradara kita. Betul. Iya, bahkan habis film ngeri-ngeri sedap itu baru dapat restu. Serius? Bahkan mertuanya mau promoin film itu. Iya. Dikasih link TikToknya. Nih nonton gitu. Bajakan. Tapi perasaannya gimana pada saat salah satu niat bikin film itu kan tadinya kan aku udah bikin film Ghostwriter. Ya. Lumayan rame kan, tapi nggak sampai ke kuping beliau. Karena kan film umum gitu. Jadi terus film kedua bikin film Batak, dalam hatiku, kalau jalan ini sampai pasti ke kuping beliau ini. Gitu. Iya. Karena kan pasti juga di tongkrongan-tongkrongan perbatakan dibahas. Berarti ada tuh momen ya bapaknya istrimu kayak ini dia yang bikin gitu. Iya. Nah setelah ngeri-ngeri sedap tayang beberapa bulan kemudian diajak ketemu baru mau. Gitu. Nah pas ketemu itulah langsung bilang aku mau nikahi anakmu. Gak pakai lama ya. Karena ini pertama dan terakhir ketemu. Pikirannya kan. Pikirannya iya. Kalau berhasil ya udah. Kalau enggak ya itulah akhirnya. Enggak ada yang kan belum pertemuan pertama itu pelataran. Iya. Enggak ada yang ngeprank itu. Tapi kan ngeprank pertemuan pertama. Yang ngobrol serius kan yang setelah film riset ya. Tapi sekarang kok fokus ini malah jadi konten berdua sama Bapak. Apa triggernya, Kel? Karena sebenarnya aku tuh waktu itu tahun lalu sempat kembali bermusik lagi gitu. Aku ngerasa kayak bermusik itu punya aturan main yang berbeda gitu loh, different game. Oh, zamannya udah ganti. Terus akhirnya aku bertanya ke diri aku, apakah aku mau main dalam permainan ini? Apakah permainan ini sesuatu yang aku bisa menangkan? Choose the battle you can win toh. Terus kayaknya susah ya musik, maksudnya susahnya tuh bukan pesimis tapi banyak waktu-waktu luang gitu loh. Oke, kita bikinnya juga lama terus nanti kalau nggak ada manggung ya ngapain segala macem gitu. Sementara di film pun juga seperti itu kan, ada lead time-nya gitu. Kalau memang lagi ada ya ada, kalau nggak ya kita ngapain. Nah, mulailah isi dengan bikin konten ini gitu. Jadi menurutku ini adalah salah satu bentuk survival yang aku jalanin dengan fun gitu loh istilahnya. Dan sendiri dulu kan awalnya? Awalnya sendiri. Iya, itu di Instagram tuh jujur ya kayak 10.000 yang nonton, di TikTok 10.000 itu kayak udah excited sekali lah gitu. Tapi suatu hari kita jalan-jalan nih, aku, mamaku, papaku sama istriku main ke PIM. Terus papaku nih ngejokes terus di PIM. Dia ngejokes terus seperti biasa lah gitu. Di real life gitu. Real life konten. Real life kan. Emang begitu orangnya ya. Pah, kita bikinin konten aja deh, Pak, gitu kan. Aku juga nggak tahu kalau itu bakal bagaimana lah. Pak bikin konten. Udah, ulang yang papa tuh ngomong tadi. Tadi niatnya untuk mengarsipkan aja gitu. Mengarsipkan aja lah, nanti kalau memang gue mood sampai rumah gue editin gitu. Bikin terus tahu nggak itu kenapa namanya Seibu? Kenapa? Soalnya dia bukan kakak adik. Kalau dia kakak adik, dia beda ibu gitu. Terus mamaku juga ikutan apa gitu pengen ikut. Terus pas sampai rumah lucu juga lah ya. Cobalah diedit. Yang nonton 2 juta di TikTok. Tadinya 10K. Tadinya 10K aja itu syukur-syukur lah ya gitu kan. Wah ternyata bagus nih. Tapi masih denial gitu ya. Masa sih bikin konten ginian? Gue pengennya yang serius, yang di kayak kalau yang mengencourage. Yang kayak hidup tuh apa bla 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 gitu kan. Terus setelah 2 bulan, coba bikin lagi deh. Ya udah kali ini bikin aja langsung 5 gitu. Jadi kita ke PIM terus papa itu apa bikin yang nonton 800.000, 2 juta apa. Setiap ketemu orang, konten lu asik ya sekarang. Pikir yang kemarin itu apa? Yang dibikin dengan penuh riset, mikir, dipilih kata-katanya itu views-nya kok biasa-biasa aja. Dan respon orang tuh malah biasa-biasa aja. Giliran ini. Iya, sekarang pun keterusan jadinya kalau orang ketemu gitu, mana bapakmu gitu. Tadi juga datang gitu kan. Gitu kan, gitu. Beli kopi gitu mbaknya. Kalau mas namanya siapa ya? Saya tahu bapaknya nih gitu. Lebih terkenal bapaknya sekarang. Saya kontenin ya gitu. Saya Gading Martin bilang. Pakmu Batak. Pakmu Batak. Tapi sekarang fokusnya apa, Vin? Kalau ditanya sekarang Calvin. Soalnya film juga baru series kemarin ya. Iya, baru series. Baru series, konten tetap, nyanyi juga. Iya. Jadi baru ngeluarin single juga kan? Iya. Singlenya apa, Vin? Judulnya Pulang. Judulnya Pulang. Pulang, karena aku ngerasa ya harus pulang apa yang menjadi apa di hati kamu tuh apa gitu. Sekarang jadi suami juga. Suami. Berapa lama berarti menikah? Udah 3 tahun, 2 tahun? 3 tahun. 3 tahun.
fair nggak membagi waktunya sebagai seorang penyanyi? Anaknya harus berkonten sama bapak. Iya, enggak juga sih karena kan aku juga udah membangun tim tuh dari tahun kayak 4 tahun yang lalu ya. Jadi makin kesini makin solid gitu. Oh ternyata konten bikin jadi banyak, misalnya ada endorsement kayak gitu-gitu kan. Flow-nya udah kebentuk. Flow-nya udah kebentuk nih. Terus tiba-tiba sekarang ini lagi main film gitu. Jadinya kontennya ini di-handle sama timnya gitu. Jadi udah mulai ada yang terbentuk, dan kalau fokusnya di mana sih? Lebih jalan dulu aja sih sebenarnya. Kayak yang penting terus creating, terus bikin gitu. Karena makin kesini tuh aku percaya gitu, apa yang kita kepingin, apa yang kita pikirin, dan kita percaya bahwa kita udah terima tuh kejadian. Aku tuh nggak pernah manifesting. Iya, manifesting. Cuman sekarang banget sih manifesting. Yang penting nggak OPTH sih. Apa itu? Overthinking. OVT aja, nggak ada hanya. Oke. Iya, jadi aku menerapkan itu sih karena ada satu pasal yang menjadi favoritku, Markus 11 ayat 24 gitu ya. Markus 11 ayat 24. Kristenisasi, tenang. Sorry. Tapi ini manifesting itu sebenarnya juga ada di situ. Gimana bunyinya? Yang berbunyi, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Jadi kayak rasa dulu aja. sesimpel apa yang kau imani itu yang terjadilah. Terjadilah sesuai imanmu gitu. Aku pengen banget main agak lain, ngelihat agak lain tuh kayak, nih kalau ada lanjutannya aku, ini bukan kode ya, tapi maksudnya kayak gue harus bisa komedi, gue pengen, tapi aku ngerasa nggak lucu tuh orangnya. Nah, ini lagi dapet project film di mana komedinya situational dan kamu harus mainnya tuh serius gitu. Ini sesuatu yang emang udah gue idam-idamkan, akhirnya diberikan gitu. Dan ya konten dead jokes bersama Bapak tuh, aku selalu bilang bahwa sama tim juga ini bisa jadi sesuatu sebenarnya yang menyelamatkan karir kita sih ya bro ya gitu. Ketawa gitu karena kita berusaha dengan semua kekuatan dan analisa kita, malah hasilnya kayak kok susah banget ya. Tapi ketika kita kita rencanain, habis itu kita berserah, malah itu tuh kayak jalan. Nah, ini kan mendukung. Ini kan POV darimu. Kalau dari Bapak gimana? Ya, Bapak tuh ada ngerasa apa ini? Apa sih sekarang kok disuruh-suruh aku kalau disuruh terus gitu? Apa sih ini? Justru Bapak itu semua ide konten tuh hampir 80% dead jokes dia. Oh iya. Memang punya berarti. Dia memang punya. Jadi waktu itu pernah di interview, gimana Pak perasaannya? Ya kapan lagi bisa kayak gini gitu. Bisa mengekspresikan diri. Iya, dia seneng rupanya. Ya. Karena udah pensiun juga kan. Dia kegiatan. Jadi selama ini tuh banyak materinya. Cuman nggak tahu cara mengeluarkan. Dikeluarin di mana. Jadi tugasku, ketika misalnya dia lagi ngelucu, aku cuma lihat aja, oh ini bisa nih, oke yuk kita ulang begini, oke gitu. Iya. Jadilah. Ya kapan lagi kayak gini kan, santai-santai aja kan. Tapi ada momen nggak kayak, kan konten tuh kadang-kadang apalagi brand butuh deadline, sementara nggak mood atau bapakmu stres, ada urusan apa, pernah ada? Pernah. Dan itu waktu itu aku bisa bilang ke timku, udahlah kalau ribet gini, udah nggak usah. Udah, akhirnya aku keluar studio. Ya ambil waktu, gimana ya nih Tuhan, gimana ya, kok jadi kesel aku tuh sampai kok gue kayak nggak bersyukur ya, harusnya gue lebih bersyukur ya, kok kayak begini. Terus juga gue mungkin ngerasa kurang ajar juga sama Bapak gitu kan. Terus udah deh, akhirnya aku masuk studio lagi, udah jadi idenya. Oke bro, jadi gini. Jadi apa ya, fase hidup aku sekarang ini mengajarkan bahwa nggak semuanya harus tentang kita dan harus kita kontrol. Betul. Nggak semuanya sesuai kemauan kita. Iya. It's not about us. It's about you. It's not about me. Yeah. It's about you, other It's people, not about other me, it's people, about dan family, dan mengenai rakyat juga pastinya. Yes, people pleaser. Ya, rakyat. Kevin. Ya. Kan tadi Calvin. Calvin. Kan tadi masih pengen nyanyi. Masih pengen, tapi di dunia aktor juga oke juga. Kan ada tuh yang menjembatan itu, main drama musikal. Iya. Kan nyanyi juga iya. Oh iya. Acting iya. Berakting juga iya. Ada yang pernah nawarin nggak? Belum. Tapi waktu itu sempat ada yang mau bikin tentang sebuah band Indonesia gitu, mau dibikin. Aku bilang, pokoknya kalau ya aku nggak bisa pers juga kan, kalau kau butuh pokoknya aku siap, aku bilang gitu. Cuman drama musikal itu juga harus diakui dia butuh waktu sangat panjang banget ya untuk latihannya. Untuk latihan. Persiapannya panjang banget. Panjang kali. Karena hafalin dialog, hafalin koreografi, latihan nyanyinya, panjang sekali. Latihan blocking. Makanya itu aku nggak mau. Wih, emang ada yang nawari kau? Gak ada sih. Dengan suara pilekmu itu. Makanya. Segenap hatiku selalu memujimu. Tapi bisa lah. Ya. Bisa apa? Bisa nyanyi.
Siapa? Calvin. Kalau Calvin bisa. Ya Allah, Vin. Coba dikit. Mendua. Oh, berdua. Salah. Kan aku bilang nyesel kalau Calvin. Nyesel. Calvin. Tapi jujur ya, maksudnya ini ya, maksudnya insightful ya ceritanya Calvin gitu. Maksudnya terima kasih. Kamu beneran gak nih? Iya beneran. Maksudnya kita nggak tahu bahwa seorang Calvin Jeremy muncul tapi tidak ramai di dunia pergosipan, di entertainment gitu. Ternyata struggling berat sampai akhirnya muncul di KKN. Terus ya ternyata sekarang konten gitu. Kayak sekarang deket sama bapak. Banyak ilmu agama yang kau pegang gitu. Ternyata orang beriman gitu, nggak kayak teman-temanku ini gitu. Beriman lah. Beriman kali aku. Mana? Diwakili mamaku tapi. Doa ibu itu. Nah, ya, ibunya yang beriman. Nanti kan nular. Iya, maksud aku dari tadi kita susah memang nularnya. Aku memang membantah aja kalau dari tadi kita ngobrol kok selalu bahwa ya ingat Tuhan, bagaimana segitu religiusnya. Iya. Gitu. Tapi Pin, sebenarnya dari dulu sampai sekarang apa prinsip seorang Calvin Jeremy yang kau pegang sampai detik ini? Gitu. Sampai kau bisa bangkit dari struggle, nggak stres, nggak lari ke obat-obatan, nggak kayak narkoba, nggak kriminal, kehidupan malam, ngelawan orang tua, nggak berjudi. Lengkap kali kami kan? Lengkap ya. Saling mengisi kan? Dalam hal negatif kami saling mengisi. Gak apa-apa, justru itu Tuhan hadir di tengah. Iya sih, dua lagi Tuhan kami yang hadir. Iya, kalian terserah lah namanya apa gitu ya. Apa, Ben? Prinsipnya tuh berubah. Ya. Semua seiring berjalannya waktu, dulu sempat mikir kayak to every opportunity I shall not take it for granted gitu. Pokoknya gue hajar terus. Tapi terus apa tuh artinya? Setiap kesempatan ambil atau enggak? Iya, pokoknya yang terbaik gitu. Malu awak dengarnya. Ya, setiap kesempatan diambil lakukan yang terbaik. Iya, pokoknya do the best. Tapi jadi ternyata itu pun berubah gitu, evolve gitu ya menjadi. Tunggu. Momen-momen itu tuh beriring karena kejadian kah apa karena umur? Karena umur. Karena mungkin kita melihat kayak Calvin Jeremy ini dewasa dan matang banget dan wise banget ya gitu. Dari tadi ngobrol gitu ya, impression yang didapat adalah ternyata gitu. Iya. Kirain kok anak-anak Jakarta yang cuawaan yang klub malam. Tapi pendendam dia pendendam. Kenapa? Pendendam. Dia pendendam. Jelas dia benci sama Bene. Ketika karena salah di present. Salah present. Dia pendendam. Tapi harus aku bilang bahwa waktu itu dia sangat sombong. Iya. Auranya pasti kayak karena kayak waktu itu kayak mau diajak ngomong kayak gimana gitu sih. Iya, dulu kan nyanyi gitu. Iya. Aku pun juga kesel sama aku yang dulu. Usianya ya. Iya, ngerasa masih sangat muda loh. Maaf ya, Bang. Enggak aman. Sekarang udah tumbuh jadi orang yang beda. Iya. Prinsip. Sekarang itu aku selalu merasa bahwa ini satu hal yang aku setiap pagi juga bacakan, bahwa sebagai to have a heart as a servant leader. Apa lagi tuh? Ya itu. Itu belum selesai sih, mau diplay. To have a heart as a servant leader with a very firm and clear intention. Itu yang setiap hari aku baca pagi. Jadi menjadi pemimpin yang mempunyai hati seorang pelayan. Menjadi pemimpin yang punya hati seorang pelayan. Berarti adalah seorang. Jadi pemimpin itu bukan jadi bosnya, justru kamu yang lebih sibuk dong. Dengan niat yang kuat dan jelas niat gua apa. Gitu. Dan aku selalu bacain setiap pagi bangun tidur sebelum setengah jam pertama itu aku selalu bacain kayak begitu. I am a believer of my vision. Aku adalah orang yang orang percaya sama visi aku sendiri kayak gitu. Karena di pekerjaan meskipun juga timnya belum banyak, tapi gimana pun juga aku harus memberi pengaruh yang baik, contoh yang baik. Di rumah juga sama istri juga kayak gitu kan. Karena kita tumbuh dengan spiritualnya mungkin yang berbeda gitu. Iya. Dia semana, aku semana. Jadi aku selalu sharing. Dan di keluarga juga kayak gitu. Seiring berjalannya dewasa tuh yang nggak enak sebenarnya kayak kita bisa ngelihat orang tua kita tuh sebenarnya juga bukan manusia yang sempurna. Kita punya kelemahan gitu. Aku ngerasa juga punya tanggung jawab untuk istilahnya kayak yuk kenal sama apa yang gue pelajarin yuk kayak gitu supaya hidup lu lebih happy karena yang gue pengen lu sehat. Gitu. Jadinya aku terus menginfluence itu ya. So far sih sampai hari ini ya, to have a heart as a servant leader itu ngebantu banget aku untuk menghadapi situasi yang aku nggak bisa handle. To have a servant leader. To have a heart. Ngomong ke situ, ngomong sama pemimpin negara ini. Emang kenapa pemimpin negara ini?
takut dia. To have a heart as a servant leader. Terima kasih Pak. Terima kasih Calvin Cherubin. Sukses untuk apapun ya. Thank you. Next. I salute you so much. I salute you. Paling dekat ada apa? Paling dekat main film kemarin Mendadak Dangdut, udah selesai syuting. Sama Pak Monty. Pak Monty. Ada Adi Sudirja, ada Geraldine. Fajar Nugra juga dong. Fajar Nugra. Terus nanti ada film lagi MVP judulnya Sah di Depan Jenazah yang komedi itu. Oke. Belum tayang. Tapi itu horor tuh. Enggak. Judulnya aja yang horor. Judulnya aja yang horor. Tapi Mendadak Dangdut juga horor. Komedi. Komedi kali. Kamu suka kali film yang dulu? Nah ini lagi sangat menunggu sukses apapun. Single baru pulang itu atau pulang terus sebenarnya lagi nyiapin EP aja tapi benar-benar keluarin aja, promoin sebisanya supaya teman-teman bisa terinspirasi lah. Jadi kan kalau ngobrolan gini kan didengerin mungkin ada yang denger ada yang enggak, tapi kalau lewat musik mungkin energinya juga bisa nyampe. Iya. Saya selalu Calvin sama salam sama Bapak di rumah mudah-mudahan. Sama Om Das. Ya, nanti aku aja lagi sini ya. Ngobrol sama Om Das di sini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu di Ade Abang. Abang awak. Ade abang tahu abang